Bismillahirrahmanirrahim. Halat al-maf'ul lah. Ragam kondisi maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli yang telah terpenuhi syaratnya, ya, syarat untuk menjadi maf'ul li ajli sebagaimana telah diulas, yaitu bila mana berupa masdar, amalan qalbi, kemudian seragam terhadap fi'il inti dalam hal waktu serta pelaku, ya. Maka maf'ul li ajli ini ada tiga keadaan. Yang pertama adalah tanpa imbuhan al dan tanpa idhafah. Nah, ini yang sering kita bahas dalam pembahasan nahwu mendasar. Contoh jumlah qumtu ijlalan lil muallim. Aku berdiri karena menghormati guru itu. Maka ijlalan di sini sebagai maf'ul li ajli, ya. Dan di sini tanpa imbuhan al dan tanpa diidhafahkan, ya. Maka dalam keadaan ini seringkali mansub dan terkadang boleh majrur. Majrurnya seperti dalam contoh ji'tu li raghbatin fika. Aku datang karena cintaku padamu. Maka di sini raghbatin, ya, majrur dengan lam. Dan tetap diingat, manakala majrur statusnya ya sebagai isim majrur bil harfi, ya. Kemudian keadaan kedua, maf'ul li ajli ini ada imbuhan al, ada al atau hamzah lam di depan. Nah, keadaan seperti ini lebih sering majrur dan terkadang mansub. Contohnya darabtu ibni lit-ta'dib. Aku memukul anakku karena untuk mendidik. Maka at-ta'dib ada alnya. Nah, ini majrur dengan lam, ya. Tapi boleh juga mansub. Contoh dalam jumlah darasa Zaidun al-khawfa minal fashal. Zaid belajar karena takut gagal. Maka al-khawfa sebagai maf'ul li ajli keadaannya dengan imbuhan al. Ini keadaan yang kedua, ya. Dan tetap diingat untuk kalimah at-ta'dib ketika ada awalan huruf jar, ya statusnya sebagai isim majrur. Kemudian keadaan ketiga adalah sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf, yaitu maf'ul li ajlinya diidhafahkan kepada kalimah lain. Seperti dalam jumlah tasaddaqtu ibtigha'a maradatillah. Aku bersedekah karena mencari keridhaan Allah. Maka di sini ibtigha'a merupakan maf'ul li ajli sebagai mudhaf kepada kalimah maradah. Nah, dalam hal ini keadaan ketiga ketika maf'ul li ajli mudhaf, maka sama frekuensinya dalam hal boleh mansub dan majrur, ya. Maka bolehlah kita katakan tasaddaqtu ibtigha'a maradatillah atau tasaddaqtu libtigha'i maradatillah. Jelas insyaallah. Jadi memang pembahasan ini, ya, memang mengenai kalau maf'ul li ajli ini, ya, terutama memang yang diinginkan adalah kenapa sih fa'il pelaku melakukan perbuatannya, maka alasannya adalah karena maf'ul li ajli yang disebutkan. Dan keadaannya beragam. Maf'ul li ajli bisa dengan al, bisa sebagai mudhaf, atau dengan tanpa al dan tanpa diidhafahkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Urgensi syarat al-maf'ul li ajli. Kita sudah tahu syarat terpenuhinya sebuah isim untuk berstatus sebagai maf'ul li ajli. Dan kita sudah melihat keadaan-keadaan maf'ul li ajli. Maka sekarang kita akan kaji tentang bahwasannya kalau syarat maf'ul li ajli itu penting. Maknanya apa? Kalau salah satu syarat daripada maf'ul li ajli tidak terpenuhi, maka isim yang ada yang memang merupakan alasan daripada perbuatan ini tidak berstatus sebagai maf'ul li ajli dan wajib majrur. Wajib majrur. Kalau sudah demikian,
maka status sebagai ismun majrurun bil harf. Nanti kita lihat majrurnya itu dengan apa? Dengan huruf jar yang bermakna ta'lil. Ya, seperti min, kemudian ba, kemudian fi, dan lam. Yang diantara ma'ani huruful jar, ada pada mereka huruf-huruf jar itu makna ta'lil. Sebagai contoh, dalam jumlah zahaba Zaidun lil mal. Zaid pergi untuk atau karena urusan harta. Kita lihat di sini kalimah al-mal bukan sebagai masdar, bukan sebagai masdar, ya. Maka di sini tidak bisa dikatakan maf'ul ajlih dzahaba Zaidun malan, tidak bisa. Tetapi harus majrur dengan huruf lam bermakna ta'lil. Dzahaba Zaidun lil mal. Zaid pergi karena urusan harta. Jalasa Zaidun lil kitabah. Zaid duduk karena untuk menulis. Al-kitabah, apakah perbuatan qalbi? Jawabannya adalah bukan. Menulis bukan perbuatan batin, tetapi perbuatan hissi, yaitu perbuatan anggota tubuh. Ya, memang qalbi juga anggota tubuh, tapi ini perbuatan yang nyata, yang terlihat maksudnya. Maka menulis al-kitabah tidak bisa dikatakan jalasa Zaidun kitabatan, tetapi harus majrur dengan lam lil kitabah, karena bukan sebagai perbuatan qalbi. Ya. Kemudian jumlah berikutnya ta'ahhaba Zaidun lis safar. Zaid bersiap untuk safar. Nah, kita tahu nih di antara syarat maf'ul li ajlihi itu, ya, waktu terjadinya fi'il perbuatan itu sama dengan waktu terjadinya alasan. Aku bersedekah untuk mencari keridhaan Allah. Maka bersedekah waktu terjadinya sama dengan waktu terjadinya mencari keridhaan. Ya. Sedangkan dalam jumlah ta'ahhaba Zaidun lis safar, di sini ta'ahhaba bersiap. Ini bisa jadi perbuatan mempersiapkan apa yang merupakan bekal safar telah dilakukan sebelumnya. Maka Zaid bersiap untuk safar, dan safar ini bisa jadi dilakukan esok hari. Maka di sini as-safar harus majrur dengan huruful jar dan tidak bisa ta'ahhaba Zaidun safaron. Ya, harus majrur lis safari. Kemudian jumlah berikutnya ja'ani Zaidun limahabbati iyya. Zaid mendatangiku karena cintaku padanya. Di sini perbuatan datang dilakukan oleh Zaid, dan perbuatan mencintai dilakukan oleh yang didatangi oleh Zaid, ya. Maka perbuatan datang dari perbuatan mencintai berbeda pelaku. Jika demikian, maka kalimat mahabbah tidak bisa dikatakan mahabbatan iya, tetapi harus majrur dengan lam li mahabbati iya, ya. Maka ini urgensi syarat maf'ul li ajlih agar dapat mansub. Bila tidak terpenuhi, maka wajib berstatus sebagai isim majrur dan diawali oleh huruf jar yang bermakna ta'lil. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Praktik i'rab untuk maf'ul li ajlih. Darabtu ibni lit-ta'dib. Aku memukul anakku karena untuk mendidik. Di sini lam harfu jarrin jelas, at-ta'dib ismun majrur jelas insyaallah. Wal jar wal majrur, jangan lupa katakan wal jar wal majrur muta'alliqani bi darabtu, memiliki hubungan dengan kalimat darabtu. Ini maf'ul li ajli yang ada alnya. Ya, yang ada alnya. Di sini seringkali majrur. Kemudian tasaddaqtu ibtigha mardatillah, aku bersedekah karena mencari keridhaan Allah. Maka di sini ibtigha maf'ul lahu mansub jelas wa huwa mudhaf. Mardat mudhafun ilaih majrur jelas insyaallah, dan juga mudhaf wa huwa mudhaf. Kemudian Allah lafdzul jalalah mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasrah jelas insyaallah. Mudah bukan? Mudah. Yang jelas kita mengetahui tentang keadaan-keadaan maf'ul li ajli, di mana ada 3 keadaan dan setiap keadaan memiliki frekuensi antara mansub dan majrurnya.
wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.